Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di warung teh ketika seorang ulama terkenal datang menghampirinya. "Abu Nawas, aku ingin mengajakmu berdebat tentang sebuah peribahasa," kata sang ulama. Abu Nawas tersenyum. "Silakan wahai tuan ulama, peribahasa apa yang ingin kita perdebatkan?" Ulama itu berkata, "Ada orang yang berkata rezeki tidak akan tertukar, tapi ada juga yang bilang rezeki bisa dipatok ayam. Menurutmu mana yang benar?" Orang-orang yang mendengar pun berkumpul, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengelus jenggotnya lalu berkata, "Tuan ulama, bolehkah aku bertanya lebih dulu?" "Silahkan," jawab ulama itu. Abu Nawas tersenyum. "Jika aku sudah makan roti, lalu ayam datang dan mematoknya, apakah itu berarti ayam mencuri rezekiku?" "Tentu saja tidak," jawab ulama. "Itu berarti rezeki ayam." Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali. Maka itu, jika seseorang kehilangan rezeki karena dipatok ayam, sebenarnya rezeki itu bukan hilang, hanya berpindah kepada yang lebih membutuhkan." Orang-orang tertawa mendengar logika Abu Nawas. Ulama itu pun mengangguk, tetapi tetap penasaran. "Lalu bagaimana dengan rezeki yang tidak akan tertukar?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. "Tuan ulama, jika seseorang menanam padi dan ayam mematoknya sebelum panen, itu bukan berarti rezekinya tertukar. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa rezekinya bukan di situ. Mungkin Allah sudah menyiapkan rezeki yang lain, seperti telur ayam yang bisa ia makan nanti." Semua orang yang mendengar tertawa dan bertepuk tangan. Ulama pun akhirnya tertawa juga dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku akui, kau memang selalu punya jawaban yang cerdas." Abu Nawas tersenyum muas, karena sejatinya rezeki bukan hanya apa yang kita genggam, tetapi juga apa yang kita syukuri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya mulai terasa kembung seperti balon dan kepalanya pusing. "Aduh, ini pasti masuk angin," keluh Abu Nawas sambil memegang perutnya. Di saat bersamaan, seorang utusan raja datang memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu denganmu segera," kata utusan tersebut. Dengan tubuh yang lemas dan perut yang terasa penuh, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan lunglai dengan wajah yang lesu. "Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kau selalu penuh semangat," tanya raja dengan nada khawatir. Abu Nawas menjawab sambil memegangi perutnya. "Ampun Baginda, hamba sedang masuk angin. Perut hamba penuh seperti gentong, tapi hamba tetap datang demi Baginda." Raja tertawa kecil. "Masuk angin? Bukankah itu hal kecil? Kau yang biasanya punya ide-ide brilian, masa kalah dengan angin?" Abu Nawas menghela nafas. "Ampun Baginda, kalau hanya angin biasa, mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda. Ia sangat nakal, masuk ke perut hamba tanpa izin." Raja terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu. Aku ingin kau menyelesaikan masalah angin ini di hadapanku. Aku penasaran bagaimana caramu mengusir angin dari perutmu." Abu Nawas berpikir sejenak. Dengan wajah serius ia berkata, "Baik Baginda, hamba akan melakukan ritual khusus." Ia lalu duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikan dengan serius. Tiba-tiba suara pret terdengar keras dari arah Abu Nawas. Ia membuka matanya dan berkata dengan penuh kemenangan, "Baginda, angin yang nakal sudah keluar, hamba berhasil." Ruangan istana seketika hening, lalu pecah dengan gelak tawa. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah gagal membuatku terhibur. Bahkan masuk angin pun bisa menjadi bahan leluconmu." Abu Nawas tersenyum malu-malu. "Ampun Baginda, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Baginda." Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang bosan
dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat sebuah lukisan yang luar biasa," kata sang raja. Abu Nawas mengangguk. "Baik, Baginda. Lukisan seperti apa yang Baginda inginkan?" Raja tersenyum jahil. "Aku ingin kau melukis angin." Para menteri dan pengawal yang mendengar langsung tertawa. "Mana mungkin melukis angin? Angin itu tidak bisa dilihat," bisik mereka. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Baiklah Baginda, aku akan melukis angin. Beri aku waktu 3 hari." Setelah 3 hari, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. "Baginda, lukisan angin sudah siap," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja dan para menterinya penasaran. "Baiklah, perlihatkan," perintah sang raja. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutupnya, dan ternyata kanvas itu kosong. Raja terkejut. "Abu Nawas, kau menipuku? Mana lukisan anginnya?" Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, ini adalah lukisan angin yang sesungguhnya. Karena angin tidak bisa dilihat, maka lukisan angin juga tidak bisa terlihat. Tapi percayalah, anginnya ada di sana." Para menteri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. "Kau memang selalu punya cara untuk menjawab tantanganku, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan marah. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas angin." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Baginda. Kalau begitu, aku akan membawa kantong emas itu dengan tangan angin juga." Semua orang di sana tertawa, sementara raja hanya bisa menggeleng-geleng kepala karena lagi-lagi kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar, dan ia melihat seorang gadis cantik menjual bunga. Wajahnya yang menawan membuat hati Abu Nawas berdebar kencang. Gadis itu bernama Zahra, terkenal karena kecantikannya di seluruh negeri. Dengan percaya diri, Abu Nawas mendekati Zahra. "Wahai Zahra, bunga yang kau jual tak seindah senyummu. Apakah aku boleh membeli hatimu bersama sekuntum bunga ini?" katanya dengan gaya puitis. Zahra tertawa kecil. "Abu Nawas, kau memang pandai bicara. Namun, jika kau benar-benar mencintaiku, aku akan menerimamu dengan satu syarat." Abu Nawas menatapnya penuh semangat. "Sebutkan syaratnya, dan aku akan melakukannya, walau itu berarti mendaki gunung atau menyeberangi lautan." Zahra tersenyum licik. "Kalau begitu, kau harus menguras laut hingga kering. Jika berhasil, aku akan menjadi istrimu." Orang-orang yang mendengar syarat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir Zahra sengaja memberi tugas mustahil untuk menolak Abu Nawas tanpa menyinggung perasaannya. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia mengangguk mantap. "Baiklah Zahra, aku akan melakukannya. Beri aku waktu seminggu." Abu Nawas mulai berjalan keliling desa, mengumpulkan ember, panci, dan temayan dari semua orang. Ketika ditanya untuk apa, ia menjawab, "Aku sedang menjalankan misi cinta." Abu Nawas tiba di tepi laut membawa semua wadah. Dengan penuh semangat, ia mulai menimba air laut menggunakan sendok kecil, memasukkannya ke dalam ember. Setiap orang yang lewat menonton dengan heran. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Laut ini tak akan pernah kering," kata seorang nelayan sambil tertawa. "Biarkan aku mencoba. Kalau berhasil, aku akan menikahi Zahra," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mengetahui bahwa usahanya tidak mungkin selesai sendiri, Abu Nawas memutuskan meminta bantuan Raja Harun al-Rasyid. Ia menulis surat, "Yang mulia Raja, saya sedang menjalankan tugas besar, menguras laut demi cinta. Namun untuk sukses saya butuh bantuan Anda, mengirim angin agar air laut cepat mengering. Mohon pertimbangkan." Raja yang membaca surat itu langsung tertawa. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas di tepi laut. "Abu Nawas, ini tugas mustahil. Mengapa kau melakukan ini?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, jika aku gagal, maka aku telah berusaha dengan cinta. Namun jika Anda membantu, aku yakin laut ini bisa kering lebih cepat." Raja yang sudah mengenal kelicikan Abu Nawas akhirnya mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Raja memanggil Zahra ke istana.
Di depan banyak orang, Raja berkata, "Zahra, Abu Nawas telah melakukan apa yang kau minta. Ia berjuang siang dan malam menguras laut. Tidakkah kau melihat ketulusannya?" Zahra yang awalnya ingin menguji Abu Nawas akhirnya tersentuh. "Tuanku Raja, aku tidak menyangka Abu Nawas seberani ini. Aku bersedia menikah dengan Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai Zahra, ternyata menguras laut tidak sesulit menguras hatimu." Orang-orang tertawa riuh. Cinta dan kecerdikan Abu Nawas akhirnya membawa kebahagiaan, dan pernikahan mereka pun dirayakan dengan meriah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini Raja sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum licik, "aku ingin kau menggali lubang di atas awan untukku." Abu Nawas kaget mendengar permintaan aneh itu, tapi dia tahu Raja pasti sedang ingin bermain-main dengan akalnya. "Baginda, itu tugas yang sangat mudah," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Tapi saya memerlukan sedikit persiapan." "Persiapan apa yang kau butuhkan?" tanya Raja penasaran. "Saya membutuhkan tangga yang cukup tinggi untuk mencapai awan, sekop emas agar lebih mudah menggali, dan tentu saja makanan serta minuman untuk bekal saya selama di atas sana," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. "Baiklah, aku akan memberimu semua yang kau butuhkan. Tangga setinggi langit, sekop emas, dan makanan terbaik dari dapur istana. Tapi ingat, kau harus menyelesaikan tugas ini dalam 3 hari. "Baik, Baginda," jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Hari pertama, Abu Nawas meminta semua orang di istana membantu membangun tangga setinggi langit. Setiap orang sibuk mengumpulkan kayu, besi, dan tali. Namun, Abu Nawas hanya duduk santai di bawah pohon sambil menikmati teh. "Kenapa kau tidak membantu, Abu Nawas?" tanya seorang prajurit. "Aku hanya memeriksa apakah awan hari ini cukup kuat untuk digali," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke langit. Hari kedua, tangga raksasa sudah berdiri megah. Abu Nawas membawa sekop emas dan beberapa bekal makanan. Dia naik ke tangga itu hingga menghilang di balik awan. Raja yang melihat dari bawah mulai penasaran. Bagaimana dia bisa menggali lubang di atas awan? Pikir Raja sambil menggelengkan kepala. Hari ketiga, pagi-pagi sekali Abu Nawas turun dari tangga dengan ekspresi serius. Tangannya menggenggam segenggam kapas. Dia segera menemui Raja. "Baginda, tugas selesai," seru Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Benarkah? Apa buktinya kau menggali lubang di atas awan?" tanya Raja tidak percaya. Abu Nawas menunjukkan kapas di tangannya. "Ini, Baginda, tanah dari awan. Ternyata sangat lembut seperti ini." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Aku tahu, permintaanku mustahil, tapi kau berhasil membuatku puas dengan jawabanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, tidak ada yang mustahil jika kita bisa mengubahnya menjadi cerita yang masuk akal." Semua orang yang hadir ikut tertawa, dan Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di pinggiran kota untuk mencari udara segar. Namun entah bagaimana, ia tiba-tiba merasa berada di tempat yang asing. Ia melihat pasar yang sangat ramai, tapi anehnya semua orang di sana berpakaian seperti zaman dahulu, bahkan lebih kuno dari biasanya. Warna-warni pakaian mereka begitu mencolok, dan wajah mereka terlihat berbeda dari orang-orang di kotanya. Abu Nawas menghentikan seorang pedagang roti dan bertanya, "Wahai tuan, ini pasar apa namanya?" Pedagang itu menjawab, "Ini pasar gaib, tempat para makhluk tak kasat mata berjualan. Kenapa kau bisa ada di sini?" Abu Nawas terbelalak. "Astagfirullah, aku tersesat." Ia mencoba pergi, tetapi setiap jalan yang ia tempuh justru membawanya kembali ke tengah pasar. Seorang penjual buah bertanya, "Kau terlihat bingung, wahai manusia. Apa kau ingin membeli sesuatu?" Abu Nawas berpikir cepat. Jika ini benar pasar gaib, maka ia harus berhati-hati. Ia bertanya, "Apa yang kau jual?" Penjual itu tersenyum lebar.
Aku menjual apel yang bisa membuatmu lupa hutang. Abu Nawas terkejut. Wah, kalau begitu, semua orang pasti ingin membelinya. Penjual lain datang dan berkata, aku menjual kurma yang bisa membuatmu tidur selama seminggu. Abu Nawas menggeleng. Terima kasih. Kalau aku tidur selama itu, pasti istriku akan marah besar. Tiba-tiba seorang kakek tua berjubah datang menghampiri Abu Nawas dan berbisik. Wahai manusia cerdik, kau tidak bisa keluar dari pasar ini, kecuali jika kau menjawab satu teka-teki. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, apa teka-tekinya? Kakek itu bertanya, apa yang semakin berkurang jika dibagi, tapi semakin bertambah jika diberikan? Abu Nawas berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab, ilmu. Jika dibagi kepada orang lain, semakin banyak yang mendapat manfaatnya. Jika diberikan, malah semakin bertambah. Kakek itu tertawa. Jawabanmu benar. Kau boleh pulang. Tiba-tiba Abu Nawas merasa tubuhnya ringan, lalu plop. Ia terbangun di dekat rumahnya dengan kantong penuh koin emas. Ia tersenyum. Wah, perjalanan yang aneh. Tapi untung aku tidak membeli apel pelupa hutang tadi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat pintar. Keledai itu dikatakan bisa menghitung, membaca, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Tertarik dengan cerita tersebut, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, benarkah keledaimu sangat pintar? Tanya raja penasaran. Benar sekali, Baginda, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Keledai saya sangat pandai, bahkan dia bisa memecahkan teka-teki yang sulit. Raja semakin penasaran. Kalau begitu, bawa keledaimu ke istana besok. Aku ingin mengujinya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa keledainya. Semua penasihat kerajaan dan para bangsawan berkumpul untuk melihat keajaiban ini. Raja mulai memberi pertanyaan. Keledai, jika aku punya 5 apel, lalu aku makan 2, berapa yang tersisa? Abu Nawas langsung menoleh ke keledainya dan berbisik, ayo, tunjukkan kehebatanmu. Keledai itu merengek pelan, lalu menginjak tanah 3 kali dengan kakinya. Semua orang tercengang. Luar biasa, dia menjawab dengan benar, seru raja. Raja kemudian mengajukan pertanyaan lain. Keledai, apa warna jubahku hari ini? Abu Nawas mendekati keledainya dan berkata dengan lembut, ingat jawaban kita. Keledai itu merengek lagi dan menundukkan kepalanya ke arah jubah raja yang berwarna merah. Semua orang kembali terpukau. Luar biasa Abu Nawas, keledaimu benar-benar pintar, puji sang raja. Namun penasihat kerajaan merasa curiga. Yang mulia, izinkan saya memberi pertanyaan. Saya ingin membuktikan kehebatan keledai ini. Silahkan, kata raja. Penasihat itu berdiri dan bertanya, keledai, siapa yang lebih cerdas, kau atau Abu Nawas? Keledai itu langsung merengek keras, menganggukkan kepala, dan berjalan ke arah Abu Nawas sambil menggoyangkan ekornya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja ikut tertawa dan berkata, Abu Nawas, kau memang pandai. Keledaimu berhasil menghibur kami semua. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, keledai ini memang pintar Baginda, karena dia tahu bagaimana menyenangkan hati orang-orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasehat istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa Allah menciptakan kejahatan di dunia ini? Abu Nawas yang dikenal cerdik tersenyum sambil berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini rumit, tetapi ia juga tahu Raja pasti ingin mendengar jawaban yang tidak biasa. Baginda, kata Abu Nawas dengan sopan, pertanyaan Baginda sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya sesuatu. Raja mengangguk, tentu, silahkan. Baginda, kata Abu Nawas sambil menunduk hormat,
kenapa Baginda punya penjaga istana? Raja menjawab, itu mudah, untuk melindungi istana dari orang jahat yang ingin mencuri atau menyerang. Abu Nawas tersenyum. Nah, Baginda, kalau begitu kejahatan itu diciptakan Allah agar manusia tahu pentingnya kebaikan dan kehati-hatian. Tanpa kejahatan, bagaimana kita bisa menghargai orang baik? Dan tanpa masalah, apa gunanya penjaga seperti di istana Baginda? Raja terdiam sejenak lalu berkata, jawabanmu ada benarnya, tapi tetap saja aku merasa Allah tidak perlu menciptakan kejahatan. Abu Nawas mengangguk sopan. Baginda, jika tidak ada kejahatan, maka Baginda tidak akan menjadi raja yang bijaksana seperti sekarang. Karena Baginda sering menghadapi masalah, Baginda jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah itu hikmah dari adanya kejahatan? Raja mulai mengerti, tetapi ia tetap ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. Baiklah, tapi kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang semuanya baik-baik saja? Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, coba bayangkan, kalau semua orang baik, tidak akan ada yang mau jadi rakyat biasa. Semua orang akan merasa pantas menjadi raja. Akhirnya, Baginda tidak akan punya rakyat, karena semuanya ingin memerintah. Dunia akan kacau. Para penasihat istana tertawa mendengar logika Abu Nawas yang unik. Sementara Raja menepuk dahinya, bingung apakah harus marah atau tertawa. Abu Nawas, kau memang penuh akal. Jawabanmu lucu, tapi ada benarnya juga. Kau selalu berhasil membuatku jengkel sekaligus kagum. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, ampun Baginda, hamba hanya mencoba menjawab dengan sederhana. Lagi pula, tanpa kejahatan, mungkin Baginda tidak akan pernah memanggil saya ke istana. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak, memuji kecerdasan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan cerdas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari utusan asing bahwa sebuah kota besar di negeri bernama Los Angeles, Amerika Serikat dilanda kebakaran hebat. Raja Harun al-Rasyid yang ingin menunjukkan kemurahan hati kerajaannya memutuskan untuk membantu. Namun bukannya mengirim pasukan pemadam kebakaran, Raja malah memanggil Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, engkau adalah orang paling cerdik di negeri ini. Aku memerintahkan kamu untuk pergi ke Los Angeles dan memadamkan kebakaran di sana. Mereka membutuhkan bantuan segera, titah Baginda Raja. Abu Nawas tercengang. Paduka, hamba ini hanya rakyat kecil, bukan petugas pemadam kebakaran. Bagaimana mungkin hamba bisa memadamkan api di kota besar seperti itu? Namun Raja Harun tersenyum licik. Aku tahu engkau punya akal yang luar biasa. Lakukan apapun yang diperlukan, asal api itu padam. Kalau tidak berhasil, jangan pulang ke negeriku. Mau tak mau, Abu Nawas menyanggupi perintah tersebut. Dengan berat hati, ia naik ke kapal menuju Los Angeles, Amerika Serikat. Setibanya di sana, ia disambut oleh wali kota Los Angeles yang wajahnya tampak penuh harapan. Abu Nawas, kami sangat bersyukur kau datang. Apa rencanamu untuk memadamkan kebakaran ini? Abu Nawas berpikir keras. Tiba-tiba ia mengeluarkan sehelai kertas dari sakunya dan berkata, pertama-tama saya butuh daftar nama semua orang di kota ini. Wali kota bingung, untuk apa daftar nama itu, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab dengan tenang, saya akan menulis undangan resmi kepada api agar keluar dari kota ini. Jika kita memintanya dengan sopan, mungkin api akan mengerti dan pergi dengan damai. Orang-orang di sana mulai berbisik, orang ini waras atau tidak? Namun karena putus asa, wali kota setuju. Setelah menulis undangan untuk api, Abu Nawas berjalan menuju lokasi kebakaran. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, wahai api, aku Abu Nawas, mengundangmu untuk meninggalkan kota ini dan pindah ke tempat yang tidak mengganggu siapapun. Tentu saja api tidak peduli dan tetap menyala. Melihat ini, Abu Nawas pura-pura berpikir keras lagi. Lalu ia berkata kepada wali kota, jika cara ini tidak berhasil, aku punya cara yang lain.
Kita harus mengalahkan api dengan sesuatu yang lebih besar darinya. Apa itu? Tanya wali kota dengan antusias. Lebih banyak api, jawab Abu Nawas santai. Semua orang terkejut. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, jika kita membakar seluruh kota, api itu akan kehilangan tujuan. Tidak ada lagi yang bisa dibakar, maka api akan padam dengan sendirinya. Wali kota hampir pingsan mendengar ide gila tersebut. Tidak, itu bukan solusi, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa. Aku hanya bercanda, tapi lihat, kalian semua tertawa meskipun sedang dalam situasi sulit. Itu yang aku maksud. Kita tetap kompak dan saling mendukung. Kita bisa menghadapi kebakaran ini bersama-sama. Akhirnya dengan bantuan Abu Nawas, warga Los Angeles dan petugas kebakaran bekerja sama memadamkan api secara terorganisasi. Mereka menyelamatkan kota itu tanpa perlu mengundang api atau membakar semuanya. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, wali kota bertanya, Abu Nawas, kenapa kau memberikan solusi aneh-aneh di awal tadi? Abu Nawas tersenyum, karena terkadang di tengah kepanikan manusia perlu tertawa agar bisa berpikir jernih. Dan sekarang, lihatlah hasilnya. Ketika Abu Nawas pulang ke negerinya, Raja Harun al-Rasyid menyambutnya dengan senyuman. Bagaimana hasilnya, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab sambil tertawa. Paduka, api itu akhirnya pergi setelah kami memberikan undangan khusus. Tapi jangan tanya undangan macam apa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga. Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup. Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. Inilah yang kalian cari, kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya. Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, apa itu? Mengapa berbahaya? Abu Nawas berpura-pura serius. Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan. Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. Bawang ini adalah bawang sakti, kata Abu Nawas. Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang? Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, kutukan dimulai. Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, apa yang kau lakukan padaku, musafir licik? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam. Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang bernama Karim mengadukan tetangganya Bahlul ke pengadilan. Karim menuduh Bahlul mencuri kambingnya.
Namun Bahlul dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Aku tidak pernah mencuri kambingnya. Tuduhan ini fitnah belaka, seru Bahlul. Karim tak mau kalah. Dia mencuri kambingku. Bahkan tetangganya yang lain melihat kambing itu berada di rumahnya. Kasus ini menjadi heboh karena tidak ada bukti kuat. Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas sebagai hakim sementara. Di ruang sidang, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memanggil Karim dan Bahlul untuk memberikan penjelasan masing-masing. Karim tetap bersikeras bahwa kambing itu miliknya, sedangkan Bahlul tetap membantah. Kambing itu milik siapa sebenarnya? Tanya Abu Nawas mengamati kedua pria tersebut. Milikku, teriak keduanya serentak. Abu Nawas mengelus jenggotnya berpikir, lalu dengan wajah serius ia berkata, baiklah, jika kita tidak bisa memutuskan berdasarkan kata-kata kalian, maka biarkan kambing itu menjadi saksinya. Semua orang di ruang sidang terkejut. Apa? Kambing jadi saksi? Gumam mereka. Abu Nawas meminta kambing yang diperebutkan itu dibawa ke ruang sidang. Seekor kambing gemuk yang mengembik terus dibawa masuk. Dengan wajah tenang, Abu Nawas pun berkata, kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya. Ia lalu meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. Sekarang, aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya. Karim mulai memanggil kambing itu. Sini kambingku sayang, ayo datang ke tuanmu. Namun kambing itu hanya diam. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi. Hai kambing, datang ke sini. Lagi-lagi kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mendekati kambing dan berkata, kambing ini tidak tertarik pada kalian. Tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya. Ia kemudian memerintahkan agar kambing diikat di tempat tertutup. Abu Nawas memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh kotoran kambing. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada Karim dan Bahlul, aku punya cara terakhir. Siapa yang berani minum air ini, berarti dia benar-benar pemilik kambing. Karim langsung mundur dengan wajah jijik. Apa? Minum itu? Tidak mungkin. Sementara itu, Bahlul malah tertawa. Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu hidup di rumahku. Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya terungkap, jika kau pemilik kambing sejati, kau pasti peduli dan rela melakukan apapun demi hewanmu. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas memutuskan kambing itu diserahkan ke raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Semua orang tertawa mendengar putusan tersebut. Sementara Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di negeri tempat Abu Nawas tinggal, datanglah seorang ulama asing yang mengaku memiliki karomah luar biasa. Ia berkata kepada orang-orang bahwa ia bisa berjalan-jalan ke surga kapan saja. Banyak warga desa yang percaya karena ucapan ulama itu terdengar meyakinkan. Dan ia sering memberi ceramah panjang lebar tentang apa saja yang dilihatnya di surga. Di surga itu buahnya segar-segar dan harum. Airnya jernih seperti kristal. Saya sudah sering ke sana, katanya dengan bangga. Warga pun terkagum-kagum dan mulai memberikan banyak hadiah kepada ulama tersebut sebagai bentuk penghormatan. Mendengar berita itu, Abu Nawas merasa ini tidak masuk akal. Ia pun memutuskan untuk menguji kebenaran perkataan ulama tersebut. Pada suatu sore, Abu Nawas datang ke tempat ulama tersebut yang sedang berceramah. Setelah ulama selesai berbicara, Abu Nawas berdiri dan berkata, wahai tuan ulama, kami semua sangat kagum mendengar cerita-ceritamu tentang surga. Namun, aku ingin mengajukan satu permintaan kecil. Ulama itu tersenyum angkuh. Silahkan Abu Nawas, permintaan apa yang kau ajukan? Abu Nawas menjawab dengan santai. Karena kau bisa pergi ke surga kapan saja, bisakah kau menitipkan sepotong roti ini kepada nenekku yang sudah meninggal? Aku sangat merindukannya. Ulama itu tampak terkejut mendengar permintaan Abu Nawas. Namun karena sudah terlanjur sombong di hadapan warga, ia tidak bisa menolak. Tentu saja, berikan rotimu. Aku akan menitipkannya kepada nenekmu saat aku pergi ke surga nanti malam. Jawab ulama itu dengan ragu. Abu Nawas menyerahkan sepotong roti dan berkata,
Baiklah Tuan Ulama, aku akan datang besok pagi untuk mengambil jawaban dari nenekku. Tolong sampaikan padanya. Aku ingin tahu apakah rotinya enak. Warga yang mendengar permintaan itu mulai tertawa kecil karena merasa ada yang aneh. Ulama tersebut semakin terpojok. Malam harinya ia merasa gelisah karena jelas ia tidak mungkin bisa benar-benar pergi ke surga. Keesokan paginya, Abu Nawas datang menemui ulama itu bersama para warga. "Bagaimana Tuan Ulama? Apakah nenekku menerima roti yang kutitipkan?" tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Ulama itu tampak pucat. Ia kebingungan harus menjawab apa. Akhirnya ia berusaha mengelak. "Aduh Abu Nawas, maaf sekali. Tadi malam pintu surga sedang ditutup untuk perbaikan. Aku tidak sempat bertemu nenekmu." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Wah, luar biasa sekali. Ternyata surga juga butuh renovasi. Mungkin karena sering kau kunjungi, pintunya jadi rusak. Warga yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Ulama itu merasa sangat malu. Dan sejak itu, ia tidak pernah lagi mengaku-ngaku bisa jalan-jalan ke surga. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pinggir kota ketika ia menemukan sebuah benda aneh tergeletak di jalan. Benda itu berbentuk kotak, bercahaya, dan memiliki layar yang bisa disentuh. "Apa ini? Batu ajaib," gumam Abu Nawas sambil memungutnya. Tiba-tiba layar benda itu menyala dan terdengar suara. "Selamat datang Abu Nawas, aku adalah handphone ajaib." Abu Nawas terkejut. "Astagfirullah, kau bisa bicara?" "Tentu saja, aku bisa melakukan banyak hal. Aku bisa menjawab pertanyaan, memanggil orang, bahkan memesan makanan." Abu Nawas berpikir sejenak. Ia ingin menguji kehebatan benda ini. "Baiklah kalau begitu, pesanlah makanan untukku." Tiba-tiba terdengar suara ting, dan di depan Abu Nawas muncul sepiring besar kebab panas. "Luar biasa," serunya sambil mulai makan dengan lahap. Setelah selesai, ia mencoba hal lain. "Kalau begitu, bisa panggil Raja Harun al-Rasyid?" Handphone ajaib berbunyi, sedang menghubungkan. Tak lama kemudian terdengar suara dari dalam benda itu. "Halo, ini siapa yang menelpon malam-malam begini?" Abu Nawas langsung panik. "Astagfirullah, itu benar-benar suara raja. Handphone ini bukan main-main." Ia buru-buru menjawab, "Ampun Baginda, ini hanya uji coba alat ajaib." Raja Harun al-Rasyid tertawa. "Abu Nawas, kau selalu punya kejutan, tapi jangan ganggu tidurku lagi ya." Setelah menutup panggilan, Abu Nawas semakin penasaran. "Coba sekarang, berikan aku 1000 keping emas." Handphone ajaib berbunyi, "Permintaan diproses." Namun tiba-tiba terdengar suara lain. "Maaf, saldo Anda tidak mencukupi." Abu Nawas melongo. "Hah? Bahkan benda ajaib ini pun tahu aku miskin." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada raja, "Aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku." Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. "Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya." Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, "Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku, mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya?" Abu Nawas tersenyum santai. "Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali, tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya?" Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata,
Aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah. Abu Nawas mengangguk. Itulah jawabannya. Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis, merasa belum kalah. Ia berkata, "Kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar?" "Benar," jawab guru besar itu dengan bangga. "Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka?" Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, "Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar." Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. "Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Guru besar, apakah Anda punya jam tangan?" "Tentu saja," jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal. Abu Nawas bertanya lagi, "Jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri?" "Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam." "Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja?" "Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya." Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam. Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, "Aku mengaku kalah, dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Abu Nawas tersenyum rendah hati. "Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu." Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seorang tetangga bernama Pak Jalal datang dengan wajah cemberut, membawa seutas tali yang ujungnya terikat bulu ayam. "Abu Nawas, kau pasti tahu ayamku hilang semalam, dan ini?" seru Pak Jalal sambil menunjukkan bulu ayam. "Aku menemukan bulu ayam ini di depan rumahmu. Kau pasti mencurinya." Abu Nawas terkejut, tapi ia tetap tenang. Dengan gaya santai, ia menatap bulu ayam itu dan berkata, "Pak Jalal, ini hanya bulu ayam. Mana buktinya kalau aku yang mencuri ayammu?" "Jangan pura-pura, Abu Nawas. Kau pasti pelakunya," bentak Pak Jalal. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kalau begitu, mari kita pergi ke hakim untuk menyelesaikan masalah ini." Mereka pun pergi ke rumah hakim. Di sana Pak Jalal menjelaskan bahwa ia menemukan bulu ayam di depan rumah Abu Nawas dan menuduh Abu Nawas sebagai pencurinya. Hakim mengangguk-angguk, lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana pembelaanmu, Abu Nawas?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Yang mulia, jika bulu ayam di depan rumah saya dijadikan bukti bahwa saya mencuri ayam, maka jika saya menemukan rambut di depan rumah Pak Jalal, apakah itu berarti saya boleh menuduh Pak Jalal mencuri istri saya?" Hakim dan semua orang yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Pak Jalal pun terdiam dengan wajah merah padam karena malu. Hakim berkata, "Pak Jalal, tuduhanmu tidak berdasar. Hanya karena ada bulu ayam di depan rumah Abu Nawas, bukan berarti dia mencuri ayammu. Ulanglah dan carilah ayammu dengan cara yang benar."
Pak Jalal akhirnya pergi dengan wajah kesal. Sementara Abu Nawas pulang ke rumahnya sambil tersenyum puas. Sejak saat itu tidak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas tanpa bukti yang jelas. Karena mereka tahu betapa cerdiknya Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang Yahudi kaya di kota Baghdad merasa iri dengan kepopuleran Abu Nawas yang dikenal cerdas dan dihormati banyak masyarakat. Ia pun berniat menjebak Abu Nawas agar terperangkap dalam aib besar dan dipermalukan di depan Raja Harun al-Rasyid. Yahudi itu mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Abu Nawas yang selalu bersikap ramah kepada siapa saja menerima undangan itu tanpa curiga. Saat tiba di rumah Yahudi tersebut, Abu Nawas disuguhi makanan dan minuman yang mewah. Namun ada satu minuman yang tampak mencurigakan bagi Abu Nawas, sebuah gelas berisi cairan merah. Abu Nawas, kata Yahudi itu dengan senyum licik, minuman ini adalah sari buah anggur yang sangat langka. Hanya orang-orang istimewa yang bisa mencicipinya. Silakan minumlah. Abu Nawas melirik gelas itu dengan tatapan tajam. Ia tahu betul bahwa itu bukan sekedar sari buah, melainkan arak. Namun ia tidak ingin langsung menolak, karena bisa jadi itu adalah jebakan untuk memfitnahnya. Ampun Tuan, kata Abu Nawas dengan nada polos. Minuman ini memang terlihat lezat, tapi bolehkah aku bertanya, apakah ini halal untuk diminum oleh seorang muslim seperti aku? Yahudi itu berpura-pura terkejut. Tentu saja halal, ini hanya sari buah anggur biasa, tidak ada yang haram di dalamnya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia lalu memegang gelas itu, mendekatkannya ke hidungnya dan pura-pura menghirup aromanya. Aromanya memang kuat. Tapi apakah Tuan yakin ini hanya sari buah anggur? Sebab dari baunya ini lebih mirip minuman yang memabukkan. Yahudi itu merasa tersudut, tetapi tetap berusaha memaksa. Minumlah saja Abu Nawas, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Abu Nawas lalu berdiri dan berkata dengan lantang, jika kau yakin ini halal, maka minumlah terlebih dahulu di depanku. Sebab sebagai tuan rumah, kau harus memberi contoh kepada tamumu. Yahudi itu terkejut dan mulai panik. Ia mencoba mencari alasan, tetapi Abu Nawas tidak memberinya kesempatan. Kau ragu-ragu, maka aku akan membawanya ke istana dan meminta Raja Harun al-Rasyid untuk menilai apakah minum ini halal atau tidak. Jika ini arak, kau akan dihukum berat karena mencoba menjebakku. Mendengar ancaman itu, Yahudi tersebut gemetar ketakutan. Ia akhirnya mengakui bahwa itu adalah arak dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Maafkan aku Abu Nawas, aku hanya ingin melihat apakah kau akan melanggar agamamu atau tidak, kata Yahudi itu dengan suara lirih. Abu Nawas tersenyum dan berkata, lain kali, jika kau ingin menjebak seseorang, pastikan dulu dia bukan Abu Nawas. Yahudi itu pun malu, sementara Abu Nawas pulang dengan hati lega, membawa kemenangan lain atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu lagi, kata Raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan keisengan Raja menunduk hormat. Silakan Baginda, apa yang ingin Baginda tanyakan kali ini? Raja berpikir sejenak kemudian berkata, pertanyaannya sederhana Abu Nawas, berapa banyak bulu di jangkutku? Abu Nawas terkejut mendengar pertanyaan yang aneh itu, tetapi ia tetap berusaha terlihat tenang. Baginda, ini pertanyaan sangat sulit. Saya perlu waktu untuk memikirkan jawabannya. Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir keras. Ia mencoba mencari cara untuk menghitung bulu jangkut Raja tanpa harus mendekati wajahnya yang begitu angker. Tetapi setelah semalam suntuk berpikir, ia tetap tidak menemukan solusi. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke istana dengan rencana licik. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Raja dengan wajah serius. Raja yang sudah tidak sabar bertanya, Abu Nawas, apakah kau sudah tahu berapa jumlah bulu di jangkutku? Abu Nawas mendesah berat dan tiba-tiba mulai menangis. Raja terkejut melihat reaksinya. Kenapa kau menangis, Abu Nawas? Apa pertanyaanku terlalu sulit? Sambil terisak, Abu Nawas menjawab,
Baginda, saya sangat sedih karena merasa tidak pantas untuk menghitung bulu janggut Baginda yang mulia. Janggut Baginda begitu istimewa dan suci, sehingga siapa saya untuk menghitungnya? Saya hanya rakyat jelata, tidak layak untuk mengetahui rahasia besar seperti itu. Raja terdiam, ia tidak menyangka pertanyaannya akan membuat Abu Nawas begitu emosional. Dengan nada lembut, Raja berkata, Abu Nawas, kau memang orang yang sangat bijaksana. Kau tidak perlu menjawab pertanyaanku. Aku tahu bahwa kau telah memberikan jawaban terbaik. Abu Nawas diam-diam tersenyum di balik tangisannya. Ia berhasil lolos dari pertanyaan sulit Raja dengan cara yang tak terduga. Sejak saat itu, Raja tidak lagi memberikan jawaban aneh-aneh kepada Abu Nawas. Takut melihatnya menangis lagi. Dan tentu saja Abu Nawas tertawa dalam hati setiap kali mengingat kejadian tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana oleh Raja Harun al-Rasyid. Dengan raut muka serius, sang raja berkata, Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau telah berselingkuh dengan permaisuriku. Bagaimana kau bisa melakukan hal sekeji itu? Abu Nawas terkejut mendengar tuduhan tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah cobaan yang berat. Namun dengan kecerdikannya, dia tersenyum tipis dan menjawab, Wahai Baginda Raja, jika benar aku berselingkuh dengan permaisuri, maka aku pasti sudah mati, karena takut akan hukumanmu sebelum sampai ke istana ini. Raja mengerutkan kening, apa maksudmu Abu Nawas? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, Baginda, permaisurimu adalah wanita yang sangat cantik dan mempesona. Jika aku bahkan berani berpikir untuk mendekatinya, aku pasti sudah tersambar petir. Karena Tuhan pun tak akan membiarkan aku bertindak seperti itu. Tapi lihatlah aku masih berdiri tegak di sini. Itu tanda bahwa aku tak bersalah. Raja mulai tertawa kecil, namun masih mencoba menahan amarahnya. Alasanmu cukup pintar, tapi aku masih belum sepenuhnya yakin. Abu Nawas lalu mendekati Raja dengan wajah serius. Baginda, izinkan aku memberikan tantangan. Jika aku benar berselingkuh, suruhlah burung beo peliharaan istana untuk mengatakan kebenarannya. Burung itu selalu tahu semua kejadian di istana. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar ide konyol itu. Namun karena penasaran, dia pun setuju. Baiklah, kita akan bertanya pada burung beo. Mereka pun pergi ke kandang burung beo. Sang raja bertanya, Burung beo, katakanlah, apakah Abu Nawas berselingkuh dengan permaisuriku? Burung beo hanya menatap raja dengan mata bulatnya, dan tiba-tiba berkata, Tidak, tidak, tidak. Raja tak dapat menahan tawanya lagi. Dia pun berkata, Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Burung ini pun tahu bahwa kau tak bersalah. Dengan wajah lega, Abu Nawas berkata, Terima kasih Baginda. Lain kali, jika ada tuduhan yang aneh-aneh lagi, tanyakan saja pada burung beo. Sambil tertawa, Raja membebaskan Abu Nawas dari semua tuduhan. Meski begitu, Abu Nawas berjanji untuk lebih berhati-hati di sekitar istana, terutama agar tak ada lagi burung beo yang harus ikut campur dalam urusan cinta. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia mengutarakan niat untuk melamar gadis tersebut. Sayangnya, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya dikenal sangat sombong dan sulit menerima orang miskin. Calon mertua Abu Nawas, Tuan Harun, memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Jadi, kau ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta. Abu Nawas tersenyum santai. Betul, Tuan. Saya memang tidak punya banyak harta. Tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, kecerdasan. Tuan Harun mendengus. Cerdas, itu tidak cukup untuk menikahi putriku. Buktikan dulu kecerdasanmu. Kalau kau bisa, aku akan mempertimbangkan. Tuan Harun memberikan tantangan kepada Abu Nawas.
Di halaman belakang ada seekor kambing hitam. Kalau kau bisa membuat kambing itu menjadi putih tanpa mengecatnya, aku akan setuju. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Baik, Tuan. Berikan saya waktu 1 jam. Abu Nawas pergi ke pasar dan memberi sekarung tepung. Ia kembali ke rumah Tuan Harun dan menaburkan tepung itu ke seluruh tubuh kambing hitam. Kini kambing itu tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. Itu hanya trik bodoh. Kalau tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam. Abu Nawas menjawab, betul Tuan, tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang, tapi yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Bukankah begitu Tuan? Tuan Harun tercengang mendengar jawaban Abu Nawas yang filosofis. Tidak puas, Tuan Harun memberikan tantangan kedua. Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas. Abu Nawas meminta segelas air. Ia kemudian mengaduknya perlahan sambil berbisik. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. Silakan minum, Tuan. Air ini akan berubah menjadi emas di dalam tubuh Anda. Tuan Harun bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, setelah Tuan meminum air ini, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja lebih keras, menghasilkan uang lebih banyak dan menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas? Tuan Harun tak bisa membantah logika Abu Nawas. Melihat kecerdasan Abu Nawas, calon mertuanya akhirnya menyerah. Baiklah Abu Nawas, aku setuju kau menikahi putriku. Tapi ingat, kalau kau gagal membahagiakannya, kau akan berhadapan denganku. Abu Nawas tersenyum. Jangan khawatir Tuan, kebahagiaan adalah keahlianku. Pernikahan pun digelar dengan meriah, dan Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan segala ujian, termasuk calon mertua yang sulit. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin menghibur diri dengan menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dengan maksud memberikan pertanyaan yang sulit sekaligus menjebak. Abu Nawas, kata Raja sambil duduk di singgasananya, aku punya pertanyaan untukmu. Mana yang lebih utama, matahari atau bulan? Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya, seolah sedang berpikir keras. Sebenarnya ia tahu pertanyaan ini hanyalah permainan sang raja. Tetapi ia ingin memberikan jawabannya tidak hanya lucu, juga membuat raja terpancing emosi. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, tentu saja bulan, Baginda. Raja mengerutkan kening, tidak menyangka jawaban tersebut. Apa? Bulan lebih utama daripada matahari? Jelaskan alasanmu. Abu Nawas tersenyum santai dan berkata, Baginda, bulan jauh lebih berguna daripada matahari. Sebab bulan menerangi malam yang gelap. Sementara matahari muncul di siang hari yang memang sudah terang. Apa gunanya cahaya di siang hari, Baginda? Raja langsung terperanjat mendengar jawaban tersebut. Ia merasa jawaban Abu Nawas sangat aneh, tetapi masuk akal dalam logikanya yang unik. Namun, Raja juga merasa seperti dipermainkan. Abu Nawas, kau sedang bercanda ya? Seru Raja dengan nada sedikit kesal. Abu Nawas tetap tenang dan berkata, ampun Baginda, saya tidak bercanda. Saya hanya berkata jujur. Kalau bulan tidak ada, malam hari akan gelap gulita. Tapi kalau matahari tidak ada, toh siang hari masih tetap terlihat. Raja memegang dahinya, setengah bingung, setengah jengkel. Ia mencoba mencari celah untuk membantah. Tapi Abu Nawas, matahari adalah sumber kehidupan. Tumbuhan tumbuh karena matahari. Kalau matahari tidak ada, bagaimana kita hidup? Abu Nawas langsung menjawab dengan senyum lecek. Ampun Baginda, justru karena matahari begitu penting, kita tidak boleh mempersoalkannya. Ia terlalu agung untuk dibandingkan dengan bulan. Sebaliknya, bulan itu seperti teman kita. Datang hanya saat kita membutuhkan, yaitu di malam hari. Raja Harun menepuk dahinya keras-keras, lalu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Abu Nawas, jawabanmu sungguh licik dan penuh akal. Kau membuatku jengkel, tetapi aku tidak bisa menyangkal kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum lega. Ia tahu bahwa meskipun Raja sempat kesal, jawaban lucunya telah menyelamatkan hari itu.
dan membuat sang raja terhibur. Seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas membuat semua orang di istana terkagum-kagum. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.